Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula niki tiyang Jawi ananging lahiripun teng Lampung. Terus Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi hanya lahir di Lampung tapi tidak bisa bahasa Lampung. Tetapi nggih, lak misale ceramah full bahasa Jawi nggih, kula nggih kirang-kirang saged ngoten. Keranten saniki kula teng Bandung niku belajare nggih belajar bahasa Sunda. Terus nggih campur-campur. Alhamdulillah saya tugas di Pengadilan Agama 4 tahun bertugas, bapak-bapak sekalian, sudah 4 kali pindah. Jadi pertama kulo tugas di Kalimantan Selatan, kemudian pindah ke Kabupaten Malang, kemudian pindah lagi ke Natuna, Kepulauan Riau. Dulu menawi bapak sekalian ningali TV, pertama kali ada COVID, itu WNI dari Wuhan, Cina itu pertama kali didatangkan Indonesia, ditransitkan dulu di Natuna. Nah, kulo pernah bertugas di Natuna dan sekarang pindah ke Soreang, Kabupaten Bandung. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa hadir memenuhi undangan Pak D saya, Pak D Slamet, yang alhamdulillah kita semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat, Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi yang namanya kesehatan ini adalah satu hal yang sangat penting. Ini ada Mas Tri Nur Cahyono dan Mbak Septi bisa menikah ini karena dua-duanya dalam keadaan yang sehat. Nah, kita semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan yang sehat. Saya kalau pagi habis sholat subuh itu biasanya keliling dulu di komplek itu, kita biasanya melewati rumah sakit. Saya lihat masih banyak mobil ingkang parkir di rumah sakit. Berarti masih banyak orang yang dirawat di rumah sakit. Maka kita harus selalu bersyukur karena kesehatan ini adalah anugerah yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua biasanya Bapak Ibu sekalian baru merasakan betapa sehat itu adalah nikmat yang luar biasa kalau sudah sakit. Nah, maka sebelum kita kemudian diberikan ujian sakit, monggo sarang-sarang kita selalu mensyukuri nikmat sehat niki. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nopo ingkang dilampahaken kalian Pak D saya, Pak D Slamet sekeluarga, ini adalah bagian dari nguri-nguri sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saja orangnya yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan orang-orang yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Maka Mbak Septi dan Mas Tri Nur Cahyo ini sudah melakukan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu ada sebagian sahabat yang nyun sewu Bapak Ibu sekalian tidak mau nikah. Ada lagi sahabat yang lain yang puasa tapi tidak pernah berbuka. Puasanya wisol terus menerus. Ada yang ibadah di masjid terus tidak pernah pulang ke rumah. Kemudian mereka itu dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya ini nabi yang dijamin masuk surga. Dosa yang belum saya lakukan saja akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Aku adalah orang yang paling mulia, tetapi aku juga menikah. Maka kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasulullah, aku berpuasa tapi juga aku berbuka. Aku kemudian ke masjid beribadah, sholat sunnah, tahajud dan seterusnya, tapi aku juga bekerja.
Maka kemudian kata Rasulullah, nikah itu termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Mbak Septi dan Mas Tri Nur Cahyo ini sudah sah secara agama dan juga sah secara negara. Karena tadi sudah tanda tangan, nggih. Buku nikahnya sudah tanda tangan. Ini kalau pergi kemana-mana masuk hotel aman. Kalau masih belum punya buku nikah itu masih menjadi pertanyaan. Dan ini perlu saya sampaikan dari Pak D. Kulo, Pak D. Slamet sudah menyinggung, Bapak Ibu sekalian, kulo di Kabupaten Bandung itu perkara perceraian itu hampir 9.000 setiap tahun. Banjarnegara ini mungkin hanya sekitar 2.000 karena Kabupaten Bandung memang lebih luas. Jadi kulo setiap hari Rabu dan Kamis itu yang dihadapi orang-orang yang mau cerai. Ada yang cerainya karena ditinggal suami, tidak pernah pulang, nggak kasih nafkah. Ada yang karena, kalau di Bandung ini lucu nih Pak D. Slamet, ada istilah alasan cerainya itu karena tegang tempat. Saya baru tahu juga di Bandung. Kalau Mas Tri Nur Cahyo ini selalu tegang ini karena masih pengantin baru ya. Tapi kalau yang saya di Bandung ini ternyata tegang tempat itu bisa menjadi sebab perceraian. Nopo tegang tempat itu? Ternyata suaminya pengen rumah sendiri ngontrak, tapi istrinya tidak mau, tetap ingin tinggal sama orang tuanya. Ini namanya tegang tempat. Itu akhirnya menjadikan mereka cerai. Macam-macam jadi alasan perceraian. Kemudian banyak juga nyun sewu kadang-kadang orang yang nikah siri. Nah, sebetulnya nikah siri ini kan enak tapi sebetulnya merugikan juga, khususnya bagi perempuan. Kalau ada laki-laki yang nikah siri, kemudian dia nggak tanggung jawab, dia lari, nggak bisa dituntut, bapak-bapak sekalian. Tapi nyun sewu ini seperti Mbak Septi sama Mas Tri Nur Cahyo ini sudah nikah sah, kok kemudian pergi bisa kita tuntut menggunakan buku nikah yang sudah ditandatangani. Di situ ada sigot ta'liq talak. Kalau selama 3 bulan saya tidak memberi nafkah, 6 bulan saya tinggalkan istri saya, tidak pedulikan dia, kemudian saya lukai dia secara fisik, saya bisa digugat ke pengadilan agama. Nah, meskipun Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita semua mudah-mudahan termasuk ingkang keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Nggak usah ke pengadilan agama karena nambah-nambahi perkara kulo. Harus sudah banyak ya. Di Kabupaten Bandung sudah 9.000. Jadi kalau habis subuh niku Pak di pengadilan itu sudah antri orang itu. Ini mau cerai antri. Itu nggih, saking banyaknya. Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga keluarga kita semua supaya keluarga kita tetap terjaga. Maka saya di pagi tadi sudah saya sampaikan, Masya Allah, kalau kita ingin keluarganya itu tetap istiqomah, langgeng dalam kebaikan, salah satu yang harus kita jaga itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, yang harus selalu kita jaga supaya keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan, itu adalah sodakoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu pun diterangkan begini. Jadi ada orang yang meninggal, dia minta sama Allah, ya Allah berikan aku kesempatan 1 menit saja untuk hidup lagi. Apa yang ingin dia lakukan? Jadi kalau dia diberikan kesempatan hidup 1 menit lagi, dia akan fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin. Ya Allah, dia sudah meninggal nih, minta sama Allah, ya Allah 1 menit saja ditunda kematian saya, ya Allah. Loh kenapa? Saya ingin sodakoh dan ingin menjadi orang soleh, tapi terlambat karena memang sudah mati. Maka kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala, diberikan nikmat sehat, mari. Salah satu yang tidak boleh kita tinggalkan sesungguhnya adalah sodakoh. Syekh Ali Jabir almarhum itu menasihati kita semua, kalau bisa kita semua niku punya kebiasaan atau tradisi sodakoh subuh. Jadi meskipun hanya 500 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000, kalau bisa jangan pernah lepas sodakoh subuh itu. Karena setiap subuh itu ada 2 malaikat, Bapak-bapak rahimakumullah, yang turun ke bumi. Malaikat yang pertama doanya begini, Allahumma'ti munfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah ganti untuk mereka yang menginfakkan hartanya. Kalau di subuh itu kita masukkan ke kotak amal 2.000, kita termasuk orang yang sudah berinfak di pagi hari, didoakan oleh malaikat. Tapi kalau kita pelit, doanya malaikat juga ada, Allahumma'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang-orang yang pelit, yang sulit sekali mengeluarkan uang untuk kebaikan, ya Allah, musnahkan harta benda mereka. Maka bismillah, kalau bisa kita memulai dari diri kita sendiri.
Tapi saya kalau subuh selalu 2.000 itu uang saya itu nggak ada yang receh, nggak apa-apa. Diniati misalnya seminggu sekali gitu langsung 10.000, 20.000. Kita biasakan. Karena mudah-mudahan itu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, surat yang biasa dibaca untuk orang yang menikah itu kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tadi sudah saya terangkan sedikit bahwa salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua niki manusia niku berpasang-pasangan. Maka syaratnya orang menikah itu adalah harus sama-sama manusia. Ya. Karena di luar negeri itu banyak loh, Pak, orang yang menikahi robot. Ada. Orang yang menikahi bola karena saking senengnya bola. Orang yang menikah sesama jenis, naudzubillahi min dzalik. Jadi syaratnya menikah pertama harus sama-sama manusia. Yang kedua harus beda kelaminnya. Itu. Karena sekarang ini banyak kan fenomena laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Naudzubillah, ini tanda akhir zaman. Kemudian syarat yang berikutnya menikah itu harus sama-sama hidup. Karena banyak juga kan orang itu karena saking cintanya menjelang pernikahan kemudian dia mati tetap dinikah, itu tidak sah. Termasuk nikah yang fasid, nikah yang rusak. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala niku ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika menciptakan jodoh itu memang Allah sudah takdirkan. Jadi dulu sejak zaman azali itu Mbak Septi memang sudah ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk menjadi istrinya Mas Tri Nur Cahyo. Tapi kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita, itu misteri. Tapi ternyata sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka ayatnya itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini sedikit kalau terangkan. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada kata khalaqa sama ja'ala. Itu sama-sama artinya ndadeake, menjadikan. Tapi kalau khalaqa itu Allah menjadikan sesuatu tanpa perantara siapapun. Jadi kita itu akan menjadi suaminya siapa, perempuan itu akan menjadi istrinya siapa, niku Allah yang punya hak. Tapi yang kedua, kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi orang yang berumah tangga itu tujuannya seperti yang diterangkan Pak D saya tadi, untuk mencapai sakinah, kemudian Allah jadikan mawaddah wa rahmah. Nah, tapi di situ Allah menggunakan kata ja'ala. Ja'ala ini berarti Allah menjadikan sesuatu tetapi harus ada ikhtiar manusia. Jadi Mbak Septi sama Mas Tri Nur Cahyo ini tidak bisa tiba-tiba menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tanpa ikhtiar, tidak bisa. Tetap harus diikhtiarkan, tetap harus diusahakan. Makanya salah satu ciri keluarga yang sakinah tadi saya terangkan, kemanapun kita pergi selalu ingat rumah. Sakinah, jadi ketenangan, ketentraman batin. Termasuk Mas Nur Cahyo ini sebelum menikah itu kan bergejolak hatinya, pikirannya. Setelah menikah menjadi tenang, itu juga salah satu tanda sakinah. Kemanapun kita pergi ingat rumah. Bagaimana Rasulullah niku Bapak Ibu sekalian setiap pulang ke rumah itu selalu membawa napa? Oleh-oleh. Bapak Ibu pun biasa nggih. Kalau ke rumah bapak-bapak khususnya ke rumah bawa oleh-oleh ya. Maka insya Allah ini Pak D ini termasuk mengikuti sunnah Rasul ini. Ini dibawakan oleh-oleh ini. Ini mengikuti sunnah, jadi pulang nanti harus bawa oleh-oleh. Pernah Rasulullah itu saking nggak punya uangnya itu akhirnya bawa bunga rumput untuk dibawa pulang ya, karena sudah terbiasa bawa oleh-oleh tadi. Jadi begitu Mas Tri, selalu bahagiakan istri. Jadi kalau kata orang Inggris itu happy wife, happy life. Jadi kalau istri bahagia maka keluarga akan bahagia. Kalau guru saya itu membahasakan Bapak Ibu sekalian, yang namanya suami itu adalah kepala keluarga. Maka tapi kalau istri itu namanya kepala rumah tangga. Jadi kalau misalnya genteng bocor, itu tugasnya kepala keluarga atau kepala rumah tangga? Kepala rumah tangga. Jadi suami ini adalah kepala keluarga. Keluarga ini mau dibawa kemana, tujuannya seperti apa, ini tugasnya suami. Anak-anak nanti seperti apa, itu tugasnya suami. Istri itu adalah kepala rumah tangga. Nah, jadi kalau genteng bocor itu tugasnya istri. Tapi karena istri ini kepala rumah tangga, dia bisa menyuruh suaminya, ngoten loh. Jadi gitu. Karena kan lucu. Misalnya Mas Tri Nur Cahyo ditanya, kemana istrinya? Ke rumah sakit. Lah kenapa? Kemarin benerin genteng, kan nggak pantas gitu ya. Jadi ngerewangi gitu loh. Makanya kalau
rumah tangga kemudian sudah sibuk, kok butuh pembantu perempuan, itu yang nyari harus istrinya. Karena kalau yang nyari suaminya repot, kalau nyari pembantu perempuan yang lebih cantik dari istrinya itu repot. Ya, jadi kalau nyari pembantu itu urusannya kepala rumah tangga tadi. Pak Adi Slamet tadi sudah menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu ternyata dibedakan antara mawaddah wa rohmah. Jadi kalau mawaddah ini sebetulnya pengantin baru ini lebih cocok untuk membawa bekal mawaddah karena nafsunya masih menggebu-gebu tadi. Semangatnya untuk malam Jumatan itu setiap minggu, Pak D. Seminggu bisa 3 kali kan gitu. Ini mawaddah dan itu penting memang. Karena kalau orang itu sudah tidak rutin hubungan suami istrinya itu ya biasanya akan ada yang kurang, ngoten. Tapi tidak selalu manusia hidup itu penuh dengan nafsu. Makanya ada rohmah. Maka kalau kita lihat orang haji itu kok bisa umurnya 70, istrinya 75 tapi bisa rukun, bisa jalan bareng, itu karena ada rohmah tadi. Meskipun mungkin sudah mawaddahnya, nafsu cintanya sudah tidak ada, tapi ada kasih sayang tadi. Kemurahan Allah sehingga menjadikan suami istri itu tetap selaras, tetap rukun dan seterusnya itu. Kemudian yang berikutnya ini perlu saya sampaikan Pak D. Kalau orang sudah berkeluarga, Mas Tri dan Mbak Septi, itu ada 3 abu yang harus selalu didoakan, dikunjungi dan dimuliakan. Tentu saja ini bukan Abu Gosok dan Abu Jahal, Abu Lahab, bukan ya. Abu yang pertama itu namanya Abul Jasad. Abul Jasad itu adalah kedua orang tua kita. Jadi kalau orang sudah menikah niku, bapak-bapak sekalian, bukan berarti dia tidak lagi berkewajiban untuk birrul walidain. Jadi birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua itu terus. Bahkan kalau orang tua kita sudah tiada itu kita tetap bisa berbuat baik. Salah satunya menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang dahulu dekat dengan ayah kita atau ibu kita. Maka kewajiban Mbak Septi dan Mas Tri ini adalah tadi selalu menjaga hubungan baik dengan Abul Jasad, yaitu kedua orang tua kita. Ustadz Somad niku Masya Allah, kalau ceramah niku apa yang dijelaskan sama Ustadz Somad? Kalau seandainya kita gendong ibu kita untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kita bangunkan istana emas untuk ibu kita, sesungguhnya bapak-bapak sekalian tidak bisa mengganti 1 tetes darah yang keluar dari kemaluan ibu kita ketika mengeluarkan kita dari gelapnya alam rahim menuju terangnya dunia. Setetes aja demi Allah tidak bisa mengganti jerih payahnya ibu kita. Seandainya kita bangunkan istana emas, apalagi kalau dalam hidup ini kita terlalu banyak ngeyel dengan ibu kita terlalu banyak membantah dengan ayah, kayaknya keberkahan hidup niku akan jauh. Jangan kau gunakan lisanmu, kata Ali bin Abi Thalib, untuk berdebat dengan ibumu yang dulu mengajarimu berbicara. Dulu ketika kita kecil, yang melatih kita bicara itu Masya Allah itu adalah ibu kita, ayah kita, keluarga kita. Tapi ketika kita disekolahkan sudah sarjana S2, S3, seringkali kita merasa lebih hebat dari orang tua kita, sehingga kita selalu berdebat seolah kita harus menang. Itu sesungguhnya bapak-bapak sekalian mengurangi keberkahan hidup kita. Maka orang yang sudah menikah tetap jadikan orang tua sebagai raja. Siapapun di dunia ini yang menjadikan orang tuanya sebagai raja, maka akan menjadi seperti raja. Tapi orang yang menghina, tidak pernah memuliakan orang tuanya, jangan pernah berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan kita semua, Mbak Septi, Mas Tri, akan punya anak. Kalau anak kita itu tidak nurut, sering bantah kepada kita, jangan terlebih dahulu menyalahkan anak. Kita koreksi diri dulu. Hubungan kita dengan orang tua kita seperti apa? Kalau ternyata kita masih kurang, ya begitu. Kacang manut lanjarane. Buah jatuh tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Maka bismillah, dengan keikhlasan hati kita berbuat baik, mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang solih-solihan, nurut kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, abu yang tidak boleh kita lupakan, yang harus senantiasa kita doakan, kunjungi dan muliakan, itu adalah Abun Ni'mah. Abun Ni'mah itu adalah orang tua yang menjadi sebab kita mendapatkan kenikmatan hidup. Jadi
Mas Tri Nur Cahyo sekarang sudah memiliki SIM, surat izin mencintai, dan lain-lain, itu banyak itu tafsirnya niku. Bisa kemudian halal untuk menggauli Mbak Septi itu lantaran dulu ada Pak D sama Bu D. Nah, maka dibahasakan abun ni'mah, yaitu adalah moro sepah atau mertua kita. Maka orang tua kita sering membahasakan, anggaplah mertuamu seperti orang tuamu sendiri, anggaplah menantumu seperti anakmu sendiri. Maka kita berusaha untuk adil, berusaha untuk tidak membeda-bedakan. Maka tadi sudah saya sampaikan, seharusnya suami istri itu saling mendukung supaya masing-masing tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Karena Bapak sekalian, kita sering saksikan di mana-mana itu kadang-kadang anak itu memang nggak tahu diri kadang-kadang nggih. Kalau berkunjung ke rumah orang tuanya itu modal roti kongguan, tapi pulangnya nanti bawa ayam, bawa beras, macam-macam. Ini kan hampir sama kayak rampok ini sebetulnya. Jadi dikasih ayam satu, Pak, ayam yang jantan itu kayaknya bagus, sekalian sama kandangnya dibawa sekalian, nah gitu kan kalau orang tuanya itu misalnya sambil bercanda gitu. Tapi Masya Allah ya, saya sampai kadang-kadang saya sendiri ini pembuatan sakit praktek ya. Jadi dalam hadis itu dibahasakan ngeten, anta wa maluka li abik, dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi kalau saya punya rumah, orang tua saya atau mertua saya datang ke rumah, apapun yang ada di dalam rumah saya itu adalah termasuk miliknya orang tua. Jadi tidak usah izin, itu sudah halal. Karena hadisnya anta wa maluka li abik. Jadi kamu dan dirimu itu sesungguhnya milik orang tuamu juga. Tapi sebaliknya, kalau saya pulang ke rumah ibu saya di Lampung, ibu saya punya jus naga misalnya, itu saya tidak boleh langsung menikmati, itu haram sebetulnya. Karena kita tidak termasuk orang yang memiliki apa yang dimiliki oleh orang tua kita. Nah ini kadang-kadang kita sulit. Dan biasanya orang tua itu juga nggak mungkin sampai tega seperti itu Pak ini. Ya apa aja yang ada di rumah silahkan. Tapi tetap kita sebagai anak harus tahu diri. Kuncinya sebetulnya berumah tangga itu sederhana. Kalau kita tidak bisa meringankan beban orang tua, jangan merepotkan. Dan itu rumus hidup gitu. Kalau kita tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Kalau kita tidak bisa membuat tenang keadaan, jangan membuat rusuh, kan ngoten nggih. Maka bismillah, Mbak Septi dan Mas Nur Cahyo, saya yakin bahwa pernikahan itu membawa barokah dan menjadi sebab kaya. Dalam Al-Qur'an diterangkan iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Seandainya orang-orang yang siap menikah itu miskin, Allah nanti yang akan mengayakan. Dan Bapak-bapak sekalian, orang menikah itu sebetulnya yang bagus itu adalah orang yang pas-pasan. Setuju Badan? Jadi pas mau pergi pakai mobil ada, ngoten nggih, pas-pasan kan. Pas mau pergi bawa uang 1 juta ada, itu termasuk orang yang pas-pasan, ngoten lho. Sama istri itu ternyata di mana-mana suka sama suami yang berwibawa. Wi itu kalau bahasa Inggris artinya kita. Jadi wibawa itu wibawa mobil gitu ya, wibawa motor gitu ya, bawa yang lain-lain. Ini bercanda. Tapi Masya Allah, saya itu alhamdulillah dari sejak awal nikah itu saya masih awal lulus, istri saya masih semester 5. Itu dari awal nikah alhamdulillah Allah mudahkan, tidak perlu merepotkan orang tua. Kalaupun memang harus hutang ya kita kembalikan. Maka rumusnya Mbak Septi sama Mas Nur Cahyo, kalau kita hutang sama orang tua, itu selamanya harus kita jadikan itu hutang, harus dibayar. Tapi kalau orang tua ngomong hutang ke kita, jangan menganggap itu hutang. Itu salah satu ciri anak yang soleh, gitu ya. Jadi tadi orang tua sama mertua harus kita samakan. Meskipun adil itu tidak harus sama persis, tapi kita harus menyeimbangkan. Kemudian yang terakhir, abu yang harus kita hormati, kita datangi, kita berbuat baik padanya itu adalah abur ruh. Abur ruh itu adalah guru-guru kita. Jadi kita bisa kemudian sekolah, bisa ngaji dan lain sebagainya, itu adalah lantaran kebaikan dan barokahnya ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Makanya Pak D saya, Pak D Slamet, Masya Allah banyak ngajari orang di sekolah, sekarang di masyarakat ini barokahnya anak-anaknya mendapatkan jodoh yang soleh-solehah, penuh dengan keberkahan. Ini barokahnya ngajar. Makanya kita dengan guru itu harus selalu mendoakan, kalau masih hidup kita kunjungi,
Kalau tidak ada ya kita muliakan anak-anaknya. Mudah-mudahan dengan cara itu kita mendapatkan keberkahan tadi. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ana abduman walau 'allamani harfan wahidan. Saya adalah hamba dari siapapun yang mengajari saya meskipun hanya satu huruf. Nah, sementara guru-guru kita ini kan pasti mengajari kita lebih dari sekedar satu huruf. Siapapun gurunya, kita harus hormati, kita muliakan. Kalau memang ada makamnya kita ziarahi, kita doakan, dan seterusnya. Insya Allah, kalau hal itu menjadi pegangan hidup kita, maka kehidupan kita akan menjadi lebih berkah, lebih barokah lagi. Dan yang paling terakhir, Mas Cahyo dan Mbak Septi, orang hidup itu selalu ada ujiannya. Karena namanya hidup pasti banyak ujian. Kalau banyak cucian itu namanya laundry. Ya? Kalau hidup itu banyaknya ujian. Kalau laundry yang banyak cucian. Maka dari sejak besok Mas Cahyo dan Mbak Septi akan menghadapi ujian-ujian hidup. Dan ujian itu tidak pernah diberikan oleh Allah kecuali Allah ingin menjadikan orang yang diuji itu lebih tinggi lagi makomnya. Kita mau lulus SD diuji, ya? Mau lulus SMP diuji. Kalau lulus naik terus. Maka jangan dibayangkan 1 tahun pernikahan akan sama dengan 5 tahun. Karena nanti 5 tahun ada ujiannya sendiri, 10 tahun ada ujiannya sendiri. Dan tujuan berkeluarga itu adalah untuk mendapatkan keturunan salah satunya. Tapi jangan jadikan keturunan itu sebagai sebab Mbak Septi dan Mas Cahyo untuk bahagia. Jadi kalaupun nanti belum langsung memiliki keturunan, jangan lupa bahagia. Karena syarat masuk surga itu tidak harus punya anak. Meskipun banyak orang yang masuk surga lantaran didoakan oleh anak-anaknya yang soleh. Tapi tidak ada syarat sesungguhnya masuk surga itu harus punya anak. Tapi kalau kita bisa punya anak yang banyak, kita didik dengan sebaik mungkin, yaitu bisa menjadi penguat kita untuk masuk surganya Allah. Tapi ketika memang diberikan ujian, ya tetap ikhtiar, yakin bahwa hidup kita itu pasti akan penuh dengan ujian. Kalau Mas Cahyo sama Mbak Septi kemarin sebelum nikah, kalau ketemu orang ditanya, kapan anggene nikah? Setelah nikah begini, pasti nanti kalau ketemu orang ditanya, sudah hamil belum? Kalau sudah punya anak 1, ditanya sama orang, kapan mau nambah? Pertanyaan itu akan selalu ada. Maka Mas Cahyo sama Mbak Septi harus siap, gitu ya. Jangan diambil hati. Karena kita ini hidup ternyata Bapak Ibu sekalian tidak pernah lepas dari yang namanya pertanyaan. Dan ketika kita mati pun ternyata masih ditanya sama malaikat, man rabbuka. Nah, itulah pertanyaan yang harus kita siapkan jawabannya dari sejak sekarang. Jadi bismillah, insyaallah ini sudah sempurna separuh agamanya. Saya sudah sampaikan, takwanya ditambah lagi, taatnya ditambah lagi. Kemudian kata Rasulullah itu, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Ini yang jangan pernah lewat. Minimal kalau nggak bisa tiap hari ya 2 hari sekali, nggak bisa ya seminggu sekali. Hiasi rumah-rumah kita itu dengan bacaan Quran. Ada seorang anak, bapak-bapak rahimakumullah, yang protes karena selama ini dia diletakkan di kuburan oleh ayahnya. Orang heran, lu rumahmu kan megah, ayahmu terlalu baik denganmu. Tapi apa yang dia maksud? Ternyata selama 17 tahun ayahnya tidak pernah membacakan Quran di rumahnya, sehingga dia merasa hidup di kuburan. Maka mari sama-sama kita hiasi rumah-rumah kita dengan tilawatil Quran. Karena Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya Quran itu akan menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah. Salatnya dijaga, Qurannya dijaga. Terus kalau Mas Cahyo mau kaya enak, besok sebelum subuh salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu disebut dengan salat sunnah fajar. Itu khairum minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau orang itu sempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dia sudah menjadi sekaya-kayanya orang. Kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun Pak De? Tutup doa apa? Oke. Baik, monggo sarang-sarang kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat maghfirahnya kepada kita semua. Bapak-bapak sekalian, di malam yang mulia ini Allah berkenan untuk mempertemukan kita semua, kita sedaya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan
kelak Allah berkenan untuk mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ibtigha'an li mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك إلا كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mekaten kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.